Sampai sana saya menyadari, wah ini ada bahaya. Jadi saya kemudian pulang ke Roma sama Mas Ari. Saya runding sama temen, Rek, iki ojo kaget, iki besok kalau kita pentas di Napoli, itu saya akan dijunjung-junjung di pundak mereka dan disebut maestro. Saya minta izin dulu kepada Kiai Kanjeng, kui maestro kui piye kui, kok njur kok aku dadi maestro, aku nyaron raiso, gitar raiso. Terus aku tenanan kui di maestro ke, njur dijunjung-junjung di cocktail party, njur diparani karo gubernur dan beberapa tokoh musik di sana termasuk pastor-pastor. Saya diminta untuk memimpin orkestra nasional di Italia. Mate aku. Saya ingin katakan kuncinya Kiai Kanjeng ada pada Saron sama Bonang sama Demung ya. Kuncinya Kiai Kanjeng. Jadi di Umi Kulsum itu pakaian paling pakai apa jenis jit. Pakaian paling konon, di sini diganti dengan gamelan, maka orang-orang Mesir teriak luar biasa dan mereka kaget luar biasa sampai akhirnya petugas lampu maupun petugas sound itu keluar dan tepuk tangan dan Allahumma shalli ala Muhammad, masyaallah, Allah ya, Allah ya. Njero ramuni lah, soalnya ora diunekke. Lampune peteng. Di tengah kita sudah Facebookan habis-habisan, bantah-bantahan, lempar-lemparan batu. Nevi dibikinin Facebook oleh Mbak Via. Terus dia mendekati Mbak Via dengan takut-takut. Mbak Via nyun sewu nggih. Niki Facebook niku iurane pinten bersasi. Piye coba kuwi? Kaya ngono jenius musik gitu. Tes. Sebenarnya kisah maestro itu, ini beberapa poin saya mau melengkapi apa yang sudah diselenggarakan. Setelah itu nanti mungkin Pak Sobari, terus Mas Beben lagi, terus nanti kita puncai. Jadi ketika saya sama Ari Blodong itu recheck tempat pementasan di Napoli, di Conservatorio di Napoli, D-nya bukan bahasa Indonesia. Itu satu pusat musik klasik di mana hampir semua pemusik klasik pernah pentas di sana ya Mas Blodong ya. Vivaldi, Wagner, pokoknya semua dimonumenkan di sana. Dan saya sama Mas Blodong ngecek tempatnya, rundingan sama penyelenggara dan seterusnya. Sampai sana saya menyadari, wah ini ada bahaya. Jadi saya kemudian pulang ke Roma sama Mas Ari. Saya runding sama temen, Rek, iki ojo kaget, iki besok kalau kita pentas di Napoli, itu saya akan dijunjung-junjung di pundak mereka dan disebut maestro. Saya minta izin dulu kepada Kiai Kanjeng, kui maestro kui piye kui, kok njur kok aku dadi maestro, aku nyaron raiso, gitar raiso, kok maestro piye. Terus Cicit jawab waktu itu, Cicit yang jawab di tempat makan pagi itu, kui jawabnya piye Cit? Maestro itu apa sebenarnya? Tolong Cit. Sini aja Cit, sini aja, nek kangelan rene wae kowe. Supaya saya tidak manipulasi, Cicit menjawab pagi itu, sebab saya tidak mau dimaestrokan. Ya. Maestro kui, waktu itu saya bilangnya, maestro kui seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan, mempunyai pengalaman banyak dan mempunyai ilmu banyak tentang sesuatu hal. Kebetulan karena Cak Nun ki dianggap, dan kami juga menganggap Cak Nun meskipun tidak seperti yang Cak Nun bilang ora iso gitar, ora iso ngopo, ning Cak Nun ki bisa meramu sesuatu. Jadi sumber bunyi apapun yang menurut Cak Nun itu suatu hal yang menarik, itu bisa diungkapkan, dan kebetulan teman-teman bisa menerima apa yang dianu Cak Nun sehingga oh maksudnya ini. Oke, jadi kita lakukan sesuatu sehingga seorang maestro itu mungkin bukan mesti harus seseorang yang memang ahli musik, tapi memang seorang yang memang mempunyai sesuatu kelebihan dan pengalaman yang mumpuni, dan kami pun menyetujui itu, ceritanya gitu. Ya, jadi yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng sebenarnya begini. Saya yang ngawasi, saya menentukan iki ngene wae aja ngono. Iki diunggahke, didukke. Iki didawake, iki di-rate dan seterusnya. Saya menentukan itu. Perhitungan saya adalah satu, perhitungan musikal, Ben. Nomor dua, perhitungan
koordinat musik Kiai Kanjeng di tengah dunia musik yang lain. Nomor 3, kehadiran musik ini di dalam peta pikiran dan hatinya masyarakat yang bermacam-macam, dan itu harus saya aransir sedemikian rupa. Jadi saya ngenyang Kiai Kanjeng, saya tawar begini begitu, termasuk ketika saya bikin sekian lagu, itu juga saya aransir berdasarkan perhitungan-perhitungan seperti itu. Dan bahkan di Kiai Kanjeng, maestro musik tidak mungkin bisa memimpin Kiai Kanjeng, karena yang diperhitungkan di Kiai Kanjeng adalah hatinya orang banyak. Kemarin di UNER musiknya sama sekali berbeda dengan UNIPA. Kemudian kita ke desa di desa Kates di Kecamatan Prambon, Sidoarjo, itu musiknya harus sama sekali berbeda, dan apa yang harus dibunyikan itu saya yang menentukan. Nah, itu jadi kemaestroannya harus kemaestroan sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Itu soal maestro. Tapi saya terus aku tenanan kuwi di maestroke, njur dijunjung-junjung, di koktail party, njur diparani karo gubernur dan beberapa tokoh musik di sana termasuk pastor-pastor. Saya diminta untuk memimpin orkestra nasional di Itali. Mate aku. Bongko aku. Dipikir saya ngerti, padahal saya nggak ngerti. Saya itu ngertinya ya apa yang di hadapan saya lakukan gitu dok. Jadi saya alhamdulillah itu tidak terjadi karena setelah itu sibuk dengan kematian Paus Johannes Paulus II. Oke, itu yang pertama. Gini dok, saya mau melengkapi gini. Workshop kita dengan Kiai Kanjeng mestinya juga sampai ke detail Mas Beben. Jadi misalnya gini, kalau ngomong Ummu Kulsum, orang Mesir sendiri tidak pernah menyangka bahwa dinamika, kalau Anda gini, Ummu Kulsum itu tidak hanya seorang penyanyi, karena dia sebenarnya yang diikuti oleh musik, bukan dia dikasih aransemen terus dia ngikutin musik, enggak. Dia di tengah jalan, dia begitu kreatifnya sehingga musiknya yang mengabdi kepada dia. Jadi berapa per berapanya akhirnya Ummu Kulsum yang menentukan. Nah, itu klop sama Nevi. Jadi kalau latihan itu kita harus siap-siap menengahi pertengkaran antara Nevi sama Blodong terutama. Itu sudah pasti itu, karena Nevi orang mudeng gue watone ngene karo nek sudah gini dia sudah seperti anak kecil, terus engko selali gini dicopot, tur karo mangan telo kae. Ngono kae. Njur nek dikur nek dilek sik, engko dilek malah njupuk rokok. Dadi mangan telo karo rokokan karo ngombe nguduk saron. Terus engko kaosnya dibuka, terus iya kok awake iki indah ngono, awake kaya ngono kae ya akhir. Tapi ya kita itu semua yang membuat awet Kiai Kanjeng itu adalah adanya Novi Budianto. Karena kita sangat menikmati perilakunya dia yang tanpa dosa sama sekali, dan sampai surga ingin dimasuki oleh Nevi. Sementara Nevi sendiri mikir-mikir gampang. Kapan. Itu Nevi. Ini orang yang paling indah di dunia, ya Nevi ini. Nah, saya ingin katakan kuncinya Kiai Kanjeng ada pada Saron sama Bonang sama Demung ya. Kuncinya Kiai Kanjeng. Jadi di Ummu Kulsum itu paling pakai apa jenis jit. Pakaian paling konun. Di sini diganti dengan gamelan. Maka orang-orang Mesir teriak luar biasa. Dan mereka kaget luar biasa, sampai akhirnya petugas lampu maupun petugas sound itu keluar dan tepuk tangan dan Allahumma sholli ala Muhammad, masyaallah, Allah ya, Allah ya. Njero ramuni lah, soalnya ora diunekke. Lampune peteng. Saking semangatnya itu kan kok tenang toh al-atrol ilal biya syakul gamil, masya Allah, Allah Muhammad sallallahu. Sampai akhirnya gedung di mana Ummu Kulsum pentas ya. Jadi terus di Jumhuria namanya, di gedung Jumhuria. Itu dilarang merokok, sampai saking senengnya itu akhirnya ngerokok kabeh. Sampai keamanannya sing bagian ngawasi rokok gue malah njaluk rokok Kiai Kanjeng kae iku. Seneng neng ya menderita ya toh. Anggo ming sithik dijaluki terus ya toh. Itu Kiai Kanjeng. Nah, Konun dan Gambus itu diganti oleh Demung, Saron dan Bonang. Itu kan bagi mereka luar biasa.
mengagetkan sehingga kita jam session sama grupnya Umi Kulsum itu mereka nggak bisa ngikutin karena kita sudah lama mengikuti Umi Kulsum, mereka tidak mungkin ngikutin Kiai Kanjeng. Jadi sing jenenge Yasir Muawati jajal-jajal pas jam session gini dung dung sampai entek musiknya sing ngerungok ngene iki ya ora dadi itu. Nah teman-teman sekalian, saya coba sekarang gini, ini kalau nggak ada Nevi besok-besok pada suatu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini kita agak kerepotan, kita harus bekerja kolektif karena 90% pencipta notasi Saron ini itu Nevi dan hanya jiwanya Nevi yang bisa seperti itu. Jadi guru istrinya Nevi itu guru SLB ya. SLBC, sekolah luar biasa. Yang C yang paling terbelakang. Akhirnya kita paham, oh pantas bojone Jan siswa SLBC gitu ya. Pantas hanya seorang guru SLB yang bisa meladeni suami seperti Nevi. Itu. Kita paham setelah mengetahui istrinya adalah guru SLBC itu tadi. Karena memang perilakunya ya di tengah kita sudah Facebookan habis-habisan, bantah-bantahan, lempar-lemparan batu, Nevi dibikinin Facebook oleh Mbak Via. Terus dia mendekati Mbak Via dengan takut-takut. Mbak Via nyun sewu nggih. Niki Facebook niku iurane pinten bersasi. Dia coba gue kaya ngono jenius musik gitu Facebook. Ini sambil ndagel tapi tetap ya nanti diterusin ya. Jadi Pak Nevi ini keindahan yang kalau Anda tidak ikut menikmati saya ikut berdosa.